sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesus. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Sekali lagi, oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam sejak ku jumpa Yesus. Dia mengasihi aku, Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku, sukacitaku ini penuh. Padanya aku berharap, padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, padanya aku berserah, pada Yesus kehidupanku. Sudah saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Cici undang untuk adik-adik untuk duduk diam. Kita mau sama-sama sembah Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat. Adik-adik boleh angkat tangan, boleh juga lipat tangan. Yang penting kita sama-sama fokus kepada Tuhan. Ku beri kemuliaan, ku beri kemuliaan dan hormat
Haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Engkau telah mengumpulkan kami, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik terkasih dalam Tuhan. Hari ini berjumpa kembali dengan Tante Pris di sekolah Minggu Victory Kids. Hari ini Tante Pris akan bercerita tentang Daniel yang disertai Tuhan. Dan terdapat di kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai 29. Yuk dengerin cerita dari Tante Pris. Baik adik-adik, Tante Pris mau bercerita nih. Daniel itu adalah seorang pejabat tinggi di kerajaan Raja Darius. Daniel adalah seorang yang takut akan Tuhan, jujur, setia, suka berdoa. Nah, oleh karena itu Raja Darius merencanakan untuk mengangkat Daniel menjadi pejabat yang tertinggi dari pejabat-pejabat lainnya. Ketika pejabat-pejabat lainnya tahu bahwa Daniel mau diangkat menjadi pejabat yang paling tinggi di antara pejabat lainnya, pejabat yang lain menjadi tidak suka sama Daniel. Dia iri sama Daniel. Makanya mereka mulai merencanakan hal yang jahat buat Daniel. Nah, maka datanglah mereka kepada Raja Darius dan mengatakan raja harus mengeluarkan surat keputusan bagi setiap orang yang tidak menyembah raja harus dihukum. Seperti itu adik-adik. Nah, pada suatu ketika, suatu siang Daniel berdoa kepada Tuhan di atas loteng. Ketika dia sedang berdoa, kepergoklah Daniel oleh pejabat-pejabat yang jahat itu. Lalu mereka pergi melaporkan kepada Raja Darius bahwa Daniel menyembah Tuhan yang lain selain raja. Nah, ketika raja mendengar hal tersebut, sangat sedihlah Raja Darius karena Daniel harus dihukum. Dan raja, mengapa raja sedih? Karena Daniel sangat dikasihi oleh raja. Dan hukuman itu datang kepada Daniel. Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Raja berkata, hanya Allah yang kamu sembah tiap harilah yang sanggup menyelamatkan kamu Daniel. Nah, ketika itu ditutuplah gua singa itu. Dan hari itu Daniel berada di dalam gua yang gelap, yang sangat gelap dan menakutkan. Tapi Daniel berdoa kepada Tuhan, dia memohon belas kasihan Tuhan, dia meminta pertolongan dari Tuhan. Tiba-tiba Tuhan mengirim malaikatnya untuk datang menolong Daniel, dan di dalam gua itu tiba-tiba seketika menjadi terang. Dan malaikat itu mengatup mulut-mulut singa itu sehingga Daniel tidak dimakan oleh singa-singa itu dan dia tidak dicabik-cabik oleh singa itu. Ketika raja pada malam hari itu, raja sangat sedih hatinya, dia tidak makan dan dia berpuasa. Dia juga mendoakan Daniel agar tidak dimakan oleh singa itu. Pagi-pagi hari raja bangun dan ke gua singa dan dia memanggil Daniel. Dia berharap Daniel masih hidup dan tidak dimakan oleh singa itu. Ternyata benar, ketika raja mulai memanggil Daniel, Daniel menjawab. Ternyata Daniel selamat adik-adik, dan Daniel dikeluarkan dari gua singa itu. Dan akhirnya pejabat yang jahat itu, merekalah yang dihukum oleh raja, mereka
dibuang ke gua singa dan langsung dicabik-cabik, dimakan habis oleh singa itu. Nah, pada saat itulah akhirnya raja mengumumkan kepada seluruh rakyatnya bahwa rakyat di kerajaan Raja Darius harus menyembah Allahnya Daniel. Dan akhirnya Daniel diangkat menjadi pejabat yang tertinggi pada saat itu di dalam kerajaan rajanya Darius. Adik-adik terkasih dalam Tuhan, inilah cerita Tante Pris hari ini. Adik-adik tahu Allah yang Daniel sembah sama dengan Allah yang kita sembah. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, pemerintahannya tidak akan berakhir. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melepaskan, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang sanggup mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Nah, dialah Tuhan Allah yang menyelamatkan Daniel dari cengkraman singa-singa itu. Oleh karena itu adik-adik, Tante Pris mau bertanya, apakah adik-adik mau disertai Tuhan Yesus hidupnya? Ya, benar ya, mau ya disertai Tuhan Yesus. Dan apakah adik-adik mau hidup berjalan bersama Tuhan Yesus? Mau? Ya, oke? Yes. Oleh karena itu, adik-adik haruslah hidup benar, hidupnya suka berdoa, jujur, setia, dan mau berdoa setiap hari. Dan dengan cara apa kita mau berjalan bersama Tuhan? Yaitu kita harus menghormati orang tua kita, orang yang lebih tua. Kita tidak boleh berlaku kasar, kita tidak boleh tidak sopan, tidak boleh kurang ajar. Tapi kita harus sopan sama orang tua kita dan orang yang lebih tua dari kita. Dan bahkan kita tidak boleh berlaku jahat sama teman-teman, tidak suka berantem, tidak boleh bertengkar, tapi kita harus saling mengasihi. Baik adik-adik, oleh karena itu hiduplah kita berukun satu sama yang lain dan kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Inilah cerita dari Tante Pris. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Dadah. Shalom Victory Kids, gimana? Firman Tuhan yang dibawakan oleh Tante Pris bagus banget kan? Ayo kita sebagai Victory Kids, sebagai anak-anak yang pemenang, teruslah berdoa, teruslah memuji nama Tuhan. Walaupun di sekeliling kita banyak yang gak suka dengan keberadaan kita, tetapi kita harus yakin, kita harus percaya kalau Tuhan beserta kita, kalau Tuhan berjalan bersama kita, kalau kita juga berjalan bersama Tuhan, hidup kita akan diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Nah, sekarang sebelum kita menutup firman Tuhan kita pada pagi hari ini, Cici Lydia akan kasih ayat hafalan untuk adik-adik semua. Untuk adik-adik yang kelas besar, ayat hafalannya di Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Oke? Sekali lagi ya, untuk anak kelas besar yang berumur 7-12 tahun, ayat hafalannya adalah Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan untuk adik-adik kelas kecil yang berumur 3-6 tahun, kalian bisa hafalin di Amsal 3 ayat 5a. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Sekali lagi ya, Amsal 3 ayat 5a. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kirim ayat hafalan kalian, video kalian menghafal ayat hafalan di nomor Cici Lydia di bawah ini. Dan sekarang mari kita tutup firman Tuhan kita dengan doa. Cici Lydia akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat dan anugerah dan penyertaan-Mu hingga pada
pagi hari ini Victory Kids bisa bersama-sama menonton ibadah live streaming Victory Kids. Tuhan Yesus, Cici Lydia yakin, Cici Lydia percaya bahwa anak-anak Victory Kids bisa menjadi seperti Daniel yang yakin dan berani dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yeay. Ini adalah saat yang paling ditunggu-tunggu oleh Victory Kids semua, karena Cici Lydia sekarang akan spin pemenang dari ayat hafalan minggu ini. Nah, buat layar ya, bisa lihat di sini ya. Kita akan spin bareng-bareng, oke? 1, 2, 3. Siapa yang pemenangnya? Ayo kita terus berdoa. Devlin, Faithy, Michael, Cynthia, Fania. Wow, selamat kepada Fania yang ada di Pasuruan. Kamu memenangkan ayat hafalan minggu ini. Silakan kirim alamat kamu ke nomor Cici Lydia di bawah ini. Dan untuk yang lain, jangan bersedih hati, jangan berkecil hati, karena masih akan ada banyak banget hadiah yang menunggu kalian minggu-minggu selanjutnya. Terus ikutin Victory Kids ya. Bye-bye. Ya. Halo, saya dapat kado dari Victory Kids.